Terima kasih, kebetulan saya hadir mewakili Pak PJ Wali Kota dalam acara IPGIDI Karang Taruna Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu. Nah, ini menurut saya kegiatan ini sangat bagus dan patut saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Karang Taruna Sepanjang Jaya, karena ini adalah hal yang sangat positif untuk mencegah politik identitas ya di dalam memasuki tahun politik. Nah, dari tangan pemuda lain inilah bisa nanti dijadikan pionir-pionir supaya meluruskan berita-berita yang benar dan menghapus berita-berita bohong atau hoax. Nah, tugas kita para pemuda, tugas Karang Taruna inilah yang akan menjadi pejuang-pejuang di ujung tombak terdepan. Karena pemuda inilah pemimpin masa depan. Oleh karena itu disiapkan sekarang. Sekali lagi saya mengucapkan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Karang Taruna Sepanjang Jaya. Mudah-mudahan Karang Taruna di kecamatan lain atau kelurahan ini bisa mengadakan hal yang sama. Dan saya juga memberikan dukungan yang penuh kepada, kebetulan ada Ketua Karang Taruna Kota Bekasi. Nah, ini memberikan apresiasi edukasi ya, sehingga nanti kegiatan ini menjadi kegiatan yang monumental di Kota Bekasi. Nah, itu menurut saya, dan ini perlu dilanjutkan, jangan cuma hari ini saja, terus secara rutin ya, sampai nanti pemahaman ini bisa benar-benar menjelma menjadi kesatuan dan menjadi kompetensi yang akan dimiliki oleh para pemuda atau Karang Taruna untuk menata kehidupan masa depan. Ya, acara FGD yang dilakukan oleh Karang Taruna Kelurahan Sepanjang Jaya ini menurut saya baik sekali, karena pemilu sudah hitungan kurang dari 100 hari ya. Jadi ini penting buat penyelenggara pemilu, buat masyarakat juga, bahwa pemilu di Kota Bekasi ini butuh banyak pihak ya, butuh disosialisasikan agar kita kawal sama-sama agar pemilu besok di 2024 khususnya tanggal 14 Februari berjalan dengan lancar, jujur, adil, berkualitas dan demokratis ya. Kalau terkait politik identitas, kita tahu bahwa di Undang-Undang 7 diatur bahwa kita sebenarnya dilarang ya dilarang untuk menghasut, kemudian politik identitas dilarang. Kalau kita beridentitas ya bahwa saya perempuan, saya muslim dan sebagainya, tapi ketika identitas dilakukan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, itu dilarang. Bahkan diatur itu masuk dalam pelanggaran pidana pemilu. Jadi kalau ada yang merasa dirugikan, merasa mengetahui ketika ada melakukan politik identitas, bisa dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi. Kegiatan ini kami cukup apresiasi karena memang sesuai tema bahwa politik identitas ini memang secara undang-undang itu dilarang itu, sehingga peserta pemilu dalam nanti di tahapan kampanye juga harus mengedukasi masyarakat, tapi dengan visi misi program, sehingga masyarakat ini mau datang dalam pemilu 14 Februari 2024 itu. Bukan hanya sebatas program, tapi apa yang diharapkan oleh masyarakat bisa dikawal dan diperjuangkan, bukan mengadu domba, bukan menyebar hoax gitu. Harapannya ya terhadap pemilih pemula juga harus aktif, harus mulai terbuka, harus bisa melihat rekam jejak para peserta pemilu di tahun 2024 ini, karena adik-adik kita, para generasi Z dan generasi milenial ini dan 52% pemilu yang akan datang. Diharapkan dengan partisipasi aktif dan mau terlibat dalam politik yang menghajat 5 tahunan ini ya, sehingga partisipasi masyarakat berkualitas, indeks politiknya jadi naik, dan mau hadir dalam pemungutan suara tersebut dan memilih calon yang terbaik, sehingga apa yang diharapkan pemilu ini sebagai sarana integrasi bangsa ini bisa terwujud dengan baik. Kegiatan ini cukup bagus dan inspiratif bagi teman-teman yang lain, karena saat ini memasuki tahapan untuk kampanye dan politik identitas
yang membuat keterbelahan di tahun pemilihan yang lalu, ini patut kita jaga. Jangan sampai politik identitas ini berkembang dengan pesat dan potensinya cukup besar. Karena secara tidak langsung juga dampak perang Palestina pun berdampak. Dan juga kondisi saat ini membuat politik identitas bisa tumbuh subur. Oleh karena itu perlu kita jaga, perlu kita rawat, jangan sampai keterbelahan terulang kembali, dan kita patut jaga agar masyarakat semakin tahu bahwa politik itu berbeda pilihan adalah hal yang biasa, tetapi politik itu bisa membawa kesejahteraan buat kita bersama dengan tentunya menjadi pemilih yang cerdas tanpa harus menjelek-jelekan ataupun membuat orang lain tersinggung dan sebagainya. Kami segenap pengurus Karang Taruna Kota Bekasi sangat mengapresiasi kegiatan fokus grup diskusi Karang Taruna Sepanjang Jaya pada hari ini. Ini sangat bagus dan juga menjadikan teman-teman Karang Taruna melek di bidang politik dan juga mengawal demokrasi yang ada di Kota Bekasi. Terkait politik identitas dan pemanfaatan rumah ibadah, tentunya teman-teman Karang Taruna yang ada di Sepanjang Jaya ini juga mampu memanfaatkan momentum ini untuk mengawal demokrasi yang ada di Kota Bekasi. Tentunya kita tidak ingin pemilu ini dirusak oleh politik-politik identitas dan juga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang diatur oleh PKPU. Ya, terima kasih kepada Karang Taruna Specially di Sepanjang Jaya karena sudah mengadakan acara ini, dan menurut saya ini sangat bermanfaat dan membuat kami para siswa-siswa SMA yang 13 Kota Bekasi menjadi pandangan lebih terbuka ya. Iya, betul, dan Bang. juga Iya. lebih luas lah, lebih bermanfaat banget hari ini. Saya Sofian Sauri, Ketua Karang Taruna Kelurahan Sepanjang Jaya. Kenapa saya mengadakan Karang Taruna FGD? Terkait FGD ini karena kita banyak orang yang berpolitik identitas dan menggunakan sarana dan prasarana ibadah yang ada di Indonesia. Jadi bareng-bareng kita jaga politik damai tanpa menggunakan tempat-tempat sarana ibadah ataupun yang lainnya. Ya, saya rasa terima kasih kepada Jaka Setia, tamu kehormatan kita, dan Ketua Bang Haji Darkam, kepada pembicara semuanya. Ya, saya ucapkan farmasi dari Ciputat, alhamdulillah datang juga dari SMA 13, dari Ketua Kota, semua dari kampus Bayangkara. Siap, terima kasih Abang dosen, dan masih banyak lagi tokoh kita, Bapak Ustadz Haji Wawan, terima kasih juga kepada Baba, insya Allah terima kasih. Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih, salam kesetiakawanan sosial.